Yang terakhir, Erika diwakilkan ya oleh lawyernya, tapi kan datang gitu, dan ada titik terang. Semakin hari semakin tahu kita harus ngapain untuk mencapai perdamaian tersebut. Ya, jadi dari proposal kita revisi terus ya. Kita kemarin sudah memberikan proposalnya, tapi diminta lebih detail mengenai satu dan lain hal. Ya saya sudah buatkan, tinggal ini difinalisasi ya. Siang ini saya akan kirimkan ya, di hari ini akan selesai proposalnya ya. Nanti dari sana akan mempertimbangkan sendiri. Itu prosedural, semua seperti itu. Jadi saya bisa mengutarakan ini di TikTok Live karena ini pengetahuan umum ya. Mengenai isinya apa tentu saya nggak bisa bahas dulu ya. Jadi kalian sabar aja, tunggu nanti kesepakatannya para pihak. Pasti ada kan kesepakatan mengenai bagaimana nanti kita klarifikasi di pers di hadapan kalian semua ya. Narasi itu yang akan kita pakai ya. Kalau kalian protes lagi, loh Pak berarti kan nggak bisa tahu aslinya di dalam gimana ya. Memang semuanya seperti itu. Kamu pikir yang muncul di berita itu semua aslinya ya? Pasti ada sebagian yang diatur ya, karena ini kan urusan personal. Meskipun sudah masuk ke kepolisian dan menjadi ranah publik, kalian bisa lihat, tapi yang kalian bisa lihat itu hanya sebatas apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian maupun kuasa hukum masing-masing pihak. Untuk rapat-rapat terutama mediasi ya, termasuk restoratif justice ya, tentu kalian tidak punya hak untuk mengakses, kecuali nanti kita sampaikan sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Itu ya. Nah, restoratif justice di KUHP, ini mumpung lagi pas topiknya ya, restoratif justice. Ini kalau di KUHP itu ada di 2025 ya. Kalau di lama nggak ada, maka itu ada undang-undang khusus yang menentukan restoratif justice. Tapi di sini digabungkan, jadi kan enak, lebih mudah. Restoratif justice harusnya di sebelum penuntutan, karena waktu masih di pihak kepolisian. Coba saya scroll back ke atas. Oh nggak ada, berarti harusnya berarti ini ditata setelah penuntutan. Kok lucu ya? Kan restoratif justice itu berarti kalau setelah penuntutan RJ bisa dilakukan ketika didakwa. Oh iya, ini bisa. Jadi RJ ini bisa dilakukan di setiap tahap ya. Ada di penyelidikan bisa, penyidikan bisa, penuntutan bisa. Untuk kasusnya Kopan ini kan lagi di penyidikan. Nah ini masih bisa dilakukan, dan memang ruang untuk melakukan restoratif justice masih terbuka ya. Nah di KUHP 2025 ada penjelasan tambahan ya. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ya, di pasal 75 dilakukan jika memenuhi persyaratan ini. Satu, baru pertama kali melakukan tindakan pidana ya. Kedua, masalah. Lalu ketiga, telah ada kesepakatan perdamaian. Jadi ini pun masih sejalan sama, meskipun ini baru berlaku 6 Januari tahun 2026, tapi mekanismenya tidak jauh berbeda, tidak ada perbedaannya menurut saya malah. Ya. Nah, syarat pemulihan keadaan gimana? Satu, pemaafan dari korban atau keluarganya. Dua, pengembalian barang diperoleh dari tindak pidana. Kan di kasus Kopan nggak ada ngambil barang tuh. C, mengganti kerugian korban. Ya ini pasti ada kerugian ya. 4, mengganti biaya ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Ini kan nggak ada. Ini kan bukan perusakan barang atau perampasan, penggelapan. Jadi nggak ada juga 4. E5, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Ya. Jadi meskipun dalam kasus Kopan ini, Kopan belum ditetapkan sebagai tersangka, ya. Tapi kan saya sudah bilang juga dari awal, baik ke Kopan maupun kalian. Menurut saya kalau diteruskan pun juga belum tentu Kopan itu bisa masuk. Tapi semangatnya kita sudah beda. Karena udah mau damai, kita nggak cari siapa yang benar salah. Bukan adu fakta, adu bukti, bukan berarti kita nggak punya. Kita punya semua. Kalau mau dimajuin ya bisa-bisa saja. Tapi kan prinsipal tidak ingin itu. Kopan nggak ingin dilanjutkan perkara ini.
Semua sudah capek. Saya yakin dari pihak pelapor juga sudah capek. Ya. Jadi maka itu kan pintu RJ masih terbuka lebar. Hampir 1 bulan ini juga masih terbuka lebar. Nah, nanti kita lihat gimana mekanismenya. Ya kita di sana akan Kopan juga saya sudah bilangin bahwa meskipun tindakan-tindakanmu ini masih belum tentu salah secara hukum, tapi kan secara etika juga nggak baik ya. Meskipun data-data yang kamu lampirkan itu tidak mengandung unsur pengancaman, terus data pribadi yang kamu sampaikan juga sudah ditutup namanya, tapi kan nggak etis ya. Katakanlah bukan anaknya Kopan deh, misalnya kita punya temen lagi hamil, terus kita berantem dengan dia, lalu kita sudutkan dia, gosipin dia, buka-buka datanya meskipun ditutup. Gak usah bilang ke grup, ke orang pribadi aja, ke teman lain. Itu kan sudah gak etis. Ya. Jadi yang kita akui salah itu di pihak tidak etisnya. Ya, dan Kopan juga menyadari itu. Makanya saya bilang pintu restoratif justice masih terbuka lebar. Karena dari pihak terlapor, paling nggak kita tahu salahnya kita di mana. Ya. Kita bisa memilih untuk berdebat, bisa pilih untuk lanjut, tapi kita nggak pilih untuk itu. Ya. Mau dibuktikan benar salah, kalau dibilang kita yang mengajukan RJ kita pasti salah, nggak juga. Karena ketentuan seperti itu tidak tercantum di undang-undang manapun. Bahkan dari pihak kepolisian pun menyatakan bahwa yang mengajukan RJ itu belum tentu dia yang salah. Korban pun bisa mengajukan RJ loh. Ya. Jadi yang bisa menyatakan benar salah itu hakim. Kalian juga jangan ngejudge pihak Erika, pihak mungkin yang terlibat lain di Jebrevi atau ngejudge Kopan. Gak usah. Kan namanya juga ngejudge. Ngejudge itu menghakimi. Itu tugasnya siapa? Hakim. Kita aja para kuasanya tidak berani menghakimi loh. Kuasanya Erika juga kemarin kan tidak ada menyudut-nyudutkan Kopan. Tidak ada yang bilang beliau salah lah. Sudah terbukti secara hukum pasti masuk penjara. Nggak ada omongan-omongan seperti itu. Kalian sendiri dan rekan-rekan media yang menyimpulkan kan. Jadi nggak ada lah salah-salahan kayak gitu. Yang bisa menentukan salah benar itu hakim. Kita sih main prosedural aja. Kita hormati karena saya juga lawyer ya. Saya harus, terlebih saya ya, profesi penegak hukum ya harus menghormati lawyer, polisi. Nggak bisa kita bikin statement, wah klien saya ini bener, yang sana itu yang salah, gini. Saya rasa nggak bijak, saya juga nggak pernah buat statement seperti itu. Ya, di beberapa tahun ini berpraktek ya, 6 tahunan ini, nggak pernah sih kita dari tim kita juga nggak pernah buat statement seperti itu, kecuali sudah dinyatakan. Contoh, kita sempat pernah kasus itu ada begal truk, ya, klien kita truknya dibegal, itu kan jelas salah kalau dari kacamata umum. Tapi kita juga nggak bilang, wah semoga ini orangnya kapok, kalian bisa ketangkep, semoga dihukum dengan seberat-beratnya. Kita juga nggak ngomong gitu. Kita bilangnya terima kasih, waktu itu Pak Matthew yang mewakili Ansugi, terima kasih pihak kepolisian atas kerjasamanya, semoga dalam kasus ini menemukan titik terang. Ya sama, ya, pengacara yang baik harusnya seperti itu. Karena yang bisa bilang benar salah itu hakim. Kita nggak bisa bilang klien kita benar, kita nggak bisa bilang pihak seberang salah. Itu. Daripada kalian gibah terus nanti ikut keseret dalam kasusnya ya kan, dilaporin balik oleh salah satu pihak, ngapain? Ya berbijaklah, saya sudah ulang berkali-kali, sosial media itu cuman platform baru saja. Tidak ada bedanya dengan tempat arisan, tempat nongkrong ya. Di situ tempat kita bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia lain. Ketika kita berinteraksi dengan manusia lain, tentu hukum ada di sana, akan menghantui tempat tersebut. Ya, ngomong bahwa orang ini, wah kita menghakimi orang ini pasti salah, gini. Di sosial media itu nggak ada bedanya dengan kita ngomong di tongkrongan, orangnya ada di sebelah kita, harus kita jelek-jelekan di depan umum. Saya rasa kalian kok nggak gitu ya. Orang Indonesia ini sangat menjunjung tinggi sopan santun, berbudaya, beretika. Ya kalau kita nggak lakukan itu di tongkrongan, kenapa kita harus lakukan itu di sosial media? Ya mentok orang Indonesia ini sukanya gosip, jarang konfrontir. Ya, pada orangnya kita hina-hina. Kalau kalian melakukan hal yang sama di sosial media, itu kan sudah termasuk konfrontir, karena subjek yang kalian hina-hina
itu pasti bisa mengakses video tersebut. Kan sama aja menjelekkan orangnya di depan muka orangnya sendiri. Ya. Jadi gitu. Kalau kok lama Mbak R mau berdamai, ya itu kan prosedur ya. Kita semua ngikutin prosedur kok. Semua pasti maunya cepat. Nggak tahu itu cepat damai atau cepat ada konklusinya, ya. Ya itu semua yang penting cepat. Makanya dengan KUHAP ini juga akan dipercepat proses-proses seperti ini. Harusnya kita apresiasi pemerintah. Memang komunikasi pemerintah jelek, ya. Harusnya lebih disosialisasikan. Kan sekarang ada menteri khususnya itu, Raffi Ahmad. Harusnya kan bisa mengerahkan geng-gengnya untuk bisa mensosialisasikan hal-hal seperti ini. DPR kan juga banyak influencer. Harusnya mereka bisa membahas hal-hal seperti ini di muka publik kalau diizinkan. Ya, rapat DPR kan juga sifatnya terbuka. Jadi komunikasinya jelek, tapi produknya bagus banget. Ya. Ketika saya baca ini bagus banget. Terus jangan dihina-hina, nggak usah ikut-ikut demo artis-artis yang nggak, sorry ya, bukan orang hukum itu, nggak usah lah. Ya semua kalian demoin juga nggak ada dampak positifnya. Itu. Ingat 17+8. Mana ada di realisasi sekarang? Nggak ada. Ya. Ya kita udah terlanjur nunjuk perwakilan, ya mereka yang berkuasa untuk mewakili kita. Kalau kalian nggak suka dengan DPR sekarang, ya next time kalau mau pemilu ya lebih pinter lagi, kalian harus lebih teredukasi. Jangan asal pilih, oh, orang cantik, orangnya ganteng, dicoblos. Oh ini namanya sama kayak keluarga saya namanya Abdullah, baik, kalian coblos orang namanya Abdullah. Oh ini pakai kopiah, satunya Muslim, satunya Cina. Saya Cina, saya nyoblos yang Cina. Kalau saya Muslim, saya coblos yang Muslim. Ya kalau masih kayak gitu ya, semua ini terjadi karena kegoblokan kita semua ya. Kita nggak bisa nyalain orang lain gitu. Mau Natal saling memaafkan, setuju. Damai sama-sama salah, setuju. Sama-sama, jadi pasti dalam sebuah sengketa, saya percaya pasti dua pihak ada benarnya, dua pihak juga ada salahnya. Karena kalau nggak ada yang salah, pasti nggak jadi sengketa. Ya kan? Tuh. Ya udah mau Natal, kalau bisa sebelum akhir tahun. Saya juga capek, urusan saya banyak ya. Apalagi nih, masalah lebay, ya bener. Kalau Panda kemana guys, gak tahu. Ya hukum itu penting ya, karena semua orang dianggap tahu hukum. KUHAP aja kalian nggak tahu isinya, begitu disahkan kalian dianggap wajib tahu. Kalau suatu hari kalian misalnya nih, taunya ngambil spidol itu nggak salah, pinjam nggak dikembalikan. Terus suatu hari kalian melakukan itu, saya laporkan. Sekalian bilang, loh minjam spidol aja kok pidana, nggak kembalikan, saya kan cuma lupa. Ya, kalau masuk unsurnya ya masuk, meskipun ini cuma spidol. Kan tidak ada minimum kerugian. Jadi, kalian nggak tahu hukum itu nggak bisa jadikan alasan, saya nggak tahu hukumnya. Saya nggak tahu perlu ngurus izin ini, saya nggak tahu harus koordinasi dengan pihak ini, ya tetap salah. Ya, jadi memang penting buat kalian untuk paham hukum. Bagi kalian yang nggak punya kesempatan ngambil matkul atau kuliah hukum, ya dapat dari sini. Ya, kalian nggak punya pilihan lain. Saya suruh baca bukunya nggak mungkin mau baca kan? Ya, kalau kalian suka baca nggak mungkin ikut live saya. Pasti kalian udah baca sendiri. Ya saya kan nggak pernah ikut nongkrongin live-nya orang untuk cari edukasi yang gimana-gimana. Ya saya belajar dulu sendiri, baru nanti cari opini. Wah banyak banget ya komen tentang Panda ya. Oke, ini sudah saya jawab semuanya. Saya rasa aduh banyak banget, ya ampun. Nah, jadi kita lihat aja, doakan yang terbaik. Gak cuma buat Panda, tapi juga buat Erika dan juga timnya semua. Ya, kita doakan yang baik-baik, karena doain yang baik itu kita juga nggak rugi. Doain yang buruk malah jadi toksik buat kita sendiri. Ya, sudah saya jawab, yang saya bisa jawab sudah saya jawab di sini ya. Yang kayak
beropini-opini ini Erika butuh untuk up terus pribadinya, personal branding apa ya, saya nggak jawab ya. Saya kan bukan lawyernya, saya nggak tahu. Ya saya asumsi yang terbaik lah buat mereka. Kalau memang dia maunya kasusnya panjang kan nggak mungkin mau RJ. Buktinya RJ datang kok. Ya, jadi saya tidak punya landasan yang cukup, ya, landasan fakta maupun hukum yang cukup untuk menyimpulkan hal-hal yang kalian tuduhkan di kolom komentar ini. Baik itu sifatnya pro Panda atau pro Erika. Ya, kita main prosedural aja dulu. Semuanya mau kasus ini selesai, pasti ada keadilan yang harus dipulihkan, baik itu dalam bentuk materi ataupun non materi. Yaitu kita bereskan dulu, ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Saya rasa komentarnya semua senada. Yang bisa saya jawab saya sudah jawab. Yang belum saya jawab artinya saya tidak bisa jawab. Oke, ini masih ada 500 sih. Saya sudah selesai lah ngomongnya. Gak tahu nih mau ngapain. Ini saya kenalin aja nih. Timnya Ansugi yang baru, namanya Amel. Amel mau ngomong apa? Albert mau ngomong apa? Apa ya Pak? Ya, pokoknya apapun hasil untuk DJ Panda dan Erika, kita doakan yang terbaik. Ya, ini pesan dari Pak Albert. Apapun yang terjadi antara pihak pelapor maupun terlapor, khususnya di kasus Panda, kita doakan yang terbaik, ya. Udahlah. Untuk Nanda mungkin mau live Nanda. Ini penontonnya udah 500 ini. Eman kalau di close, tapi aku gak tahu mau ngomong apa lagi. Gak ada ya, gak tahu juga ya. Ya ini saya mau podcast nanti jam 3 di Cumi-Cumi ya, karena memang udah kenal lama. Sebelum viral kasus Panda kita juga ngomongin banyak hal lain. Ya lumayan lah ya kalian dapat nanti. Kan pada pengen denger saya ngomong itu waktu kemarin, karena saya nggak ngomong, komplain semua. Padahal Komik jelasnya enak, adem, kenapa kok nggak ikut ngomong kayak pengacaranya Erika. Ya semua punya strategi sendiri-sendiri. Kalau kalian suka denger saya ngomong ya, ini nanti kalau sudah tayang mungkin harusnya besok atau lusa akan tayang. Di Cumi-Cumi mungkin bahas ijazahnya Pak Jokowi, kasus Roy Suryo. Ya pasti saya akan disentil tipis-tipis masalah Panda, nanti saya bahas sebisanya lah. Oke. Ayo keluar dari live ini supaya saya bisa tutup. Setelah di sini terus saya juga bingung, sungkan nih. Di rumah ada tamu 500 orang ya kan? Kan sosial media ini sama kayak real life ya. Ini sudah mampir 500 orang nih, saya bingung mau ngusir gimana ini. Moh lu gak gelem betul ya. Jangan.